Nah, jadi sekarang kita akan bahas uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Sebelumnya sudah pernah mendengarkan kata-kata ini belum? Uji validitas dan reliabilitas. Sudah, Bu. Sudah? Sudah dengar di mana? Sudah dengar di mana kira-kira? Bagi yang tadi jawab sudah, semuanya off cam ya. Oke, kita mulai ya. Jadi kita akan bahas uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Kalau misalnya kita akan melakukan pengumpulan data, berarti kan kita butuh kuesioner kan, terutama untuk penelitian kuantitatif, kita butuh kuesioner. Mungkin kalian sudah pernah lihat kuesioner, bisa menggunakan Google Form. Kalau saat pandemi saat ini kan menggunakan Google Form atau menggunakan kertas kalau zaman dulu, yang isinya beberapa pertanyaan. Nah, jadi kuesioner yang kita gunakan itu, baik kita menggunakan kuesioner kita buat sendiri atau misalnya menggunakan kuesioner orang lain, maka harus kita uji dulu validitas dan reliabilitasnya. Apakah dengan kuesioner tersebut sudah sesuai dengan nanti daerah yang akan kita pilih sebagai tempat penelitian, gitu ya. Apakah kuesioner yang kita pilih itu sudah valid atau belum, sudah reliable atau belum. Nah, ini ada pengembangan instrumen atau pembuatan kuesioner. Jadi saat kita membuat kuesioner itu perlu yang pertama kaji teorinya dulu. Jadi kita harus kalau misalnya kalian sudah dapat materi kuliah tentang metodologi penelitian belum? Sudah ya harusnya ya, semester 3 ya. Nah, di sana kan kita kalian belajar bagaimana cara membuat proposal gitu kan. Nah, saat membuat proposal itu kan kita dimulai dengan latar belakang masalah apa yang akan kita ambil. Terus kita membuat tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka inilah yang dimaksud dengan kajian teori. Jadi kita misalnya ingin membahas tentang imunisasi. Pada kajian teorinya akan kita bahas imunisasi apa saja yang tersedia, terus faktor penghambatnya apa, faktor pendorongnya apa, faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang imunisasi atau seorang bayi imunisasi gitu ya. Berdasarkan teori yang sudah ada dan berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya, kalau imunisasi lengkap itu dipengaruhi oleh pengetahuan ibu, terus umur ibunya, terus apalagi nanti bisa dicari berdasarkan teorinya. Teorinya ini bisa menggunakan misalnya teori Lawrence Green, atau kalau Kesling bisa menggunakan teori Bloom. Kalau psikologi saya kurang paham teori apa saja yang digunakan ya. Kalian sekarang pasti banyak mempelajari teori-teori. Kalau di Mas Kesling biasanya teori Bloom, teori Lawrence Green, atau teori SOR ya, stimulus respon. Itu bisa sebagai dasar kita membuat atau merancang variabel yang mempengaruhi masalah yang kita ambil. Terus setelah dari kajian teori, kita akan mendapatkan kerangka konsep.
Nah, kerangka konsep ini adalah bagian atau penyederhanaan dari kerangka teori. Karena kan kita tidak mungkin meneliti semua variabel. Misalnya dari kerangka teorinya kita terdapat 15 variabel. 15 variabel yang akan kita uji atau yang yang mempengaruhi. Nah, dari 15 itu kan tidak mungkin kita analisis semua. Makanya perlu penyederhanaan mana variabel yang menjadi point of interest kita gitu ya. Misalnya kita hanya melihat 2 variabel, misalnya pendidikan ibu dengan apalagi pengetahuan ibu dengan status ekonomi terhadap kelengkapan imunisasi misalnya ya. Maka kita hanya melihat 2 variabel itu, yaitu pengetahuan ibu terhadap imunisasi sama status ekonomi terhadap nanti variabel dependennya adalah kelengkapan imunisasi. Nah, dari kerangka konsep kita perlu mendefinisikan definisi operasional. Definisi operasional ini maksudnya kita membuat secara operasional arti dari masing-masing variabel kita. Misalnya kayak kita menggunakan variabel umur. Nah, umur itu kalau untuk penelitian kita artinya apa? Misalnya ulang tahun terakhir responden gitu ya. Bagaimana cara mengukurnya? Berarti dari tanggal lahir. Atau misalnya pendidikan ibu. Berarti pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh seorang ibu. Berarti definisi operasionalnya pendidikan terakhir yang didapatkan oleh ibu bisa SD, SMP, SMA, perguruan tinggi gitu ya. Begitu juga dengan status ekonomi. Status ekonomi itu misalnya kita lihat dari pengeluarannya kah atau dari kepemilikan barangnya yang ada di rumah atau yang lain. Tergantung nanti sumber yang kita gunakan apa. Nah, dari definisi operasional ini baru kita buat kerangka kuesionernya. Kalau misalnya kita ingin menanyakan pengetahuan, pertanyaan apa saja yang harus kita tanyakan agar bisa mengukur pengetahuan ibu tadi. Kalau misalnya pendidikan, variabel apa yang bisa kita tanyakan agar kita bisa mengetahui pendidikan ibu tersebut apa gitu ya. Terus misalnya umur, terus jenis kelamin dan lain-lain. Nah, kalau kita sudah membuat kerangka kuesioner, maka langkah selanjutnya adalah uji coba untuk mendapatkan uji coba validitas dan reliabilitas. Jadi kita perlu sebelum melakukan penelitian yang sebenarnya penelitian utama kita perlu menguji coba dulu kuesionernya. Kalau misalnya kita sudah melakukan uji coba dan uji coba validitas dan reliabilitas, baru kita melakukan pengumpulan data. Nah, yang akan kita pahami sekarang adalah bagaimana cara melakukan uji coba, uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Ini ada teori sedikit tentang merancang kuesioner. Yang pertama, tampilan fisiknya. Setiap pertanyaan dan isian harus terpisah. Sudah pernah kan lihat kuesioner ya, pertanyaannya di baris atas, terus jawabannya di bawah gitu ya. Secara tampilan itu akan mempermudah kita dan mempermudah pembaca saat memberikan jawaban. Jawaban harus tepat berada di bawah atau di samping pertanyaan isian. Setiap kategori jawaban harus jelas. Terus petunjuk wawancara harus terpisah dari pertanyaan. Lompatan pertanyaan juga harus jelas. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan kuesioner kertas, berarti kita harus jelaskan misalnya pertanyaannya itu apakah bayi ditimbang gitu ya. Terus pertanyaan kemarin apa? Apakah ibu pemeriksaan kehamilan? Kalau misalnya iya,
kalau tidak lompat gitu kan. Nah, itu yang harus dijelaskan kalau misalnya kita menggunakan kuesioner kertas atau kuesioner Google Form. Kecuali kita menggunakan aplikasi-aplikasi untuk yang khusus untuk kuesioner. Contohnya ada apa? Kalian pernah dengar ini nggak? CS Pro. Pernah dengar aplikasi CS Pro? Belum, Bu. Belum ya. CS Pro itu sebuah aplikasi bisa merancang kuesioner. Jadi tidak perlu lagi kita memikirkan dia lompat atau tidak, karena dia otomatis dibuat lompat kalau misalnya pertanyaan tersebut butuh lompatan. Beda kalau misalnya kita menggunakan Google Form atau kertas yang harus diperhatikan lompatannya. Ini berdasarkan tampilan fisiknya, terus dari bentuk pertanyaannya ada pertanyaan terbuka dan tertutup. Siapa yang tahu bedanya pertanyaan terbuka dan tertutup? Contohnya apa? Kalau pertanyaan terbuka itu kayak dia nanya pendapat gitu, Bu. Kalau tertutup udah ada pilihan jawabannya. Ya, jadi kalau terbuka itu biasanya menanyakan alasan, terus lebih ke pendapat gitu ya. Nah, kalau tertutup itu sudah ada pilihan jawabannya atau hanya ada satu jawaban, misalnya tanggal berapa Anda lahir gitu ya. Nah, itu kan udah pasti jawabannya. Terus atau misalnya jenis kelamin, apakah jenis kelamin Anda? Kan pilihannya cuma ada dua, kalau tidak laki-laki, perempuan gitu ya, atau mungkin sekarang sudah ada jawaban lain, other gitu misalnya. Nah, itu termasuk pertanyaan tertutup. Ya, nah ini contoh pertanyaan kalau yang pertama, di manakah Anda pertama kali mendengar tentang kondom? Kalau contoh ini, yang pertama ini dia pertanyaannya tertutup atau terbuka? Terbuka, Bu. Terbuka atau tertutup. Jadi ini gabungan ya. Kalau misalkan sudah ada pilihan jawabannya, juga ada untuk jawaban terbuka. Jadi ini adalah contoh pertanyaan yang terbuka dan tertutup. Nah, di sini ada dua jenis pertanyaan bisa kita tanyakan. Kalau misalnya yang pertama, berarti kita hanya memilih satu jawaban di antara 6 pilihan kan? Sedangkan kalau jenis pertanyaan yang kedua, kita menanyakan masing-masing setiap pilihan jawaban. Yang pertama, mendengar kondom dari teman dan keluarga, apakah iya atau tidak, tenaga kesehatan iya atau tidak, televisi iya atau tidak, gitu ya. Nah, ini adalah dua jenis pertanyaan yang nanti mungkin bisa kalian adopsi kalau kalian membuat pertanyaan untuk penelitian kalian nantinya. Nah, ini aturan pembuatan kuesioner, hindari penggunaan kata-kata sulit. Contohnya, bagaimana status ibu? Ini kalau misalnya kalian ditanyakan bagaimana status ibu, jawabannya apa? Bingung ya, maksudnya di sini status, apakah status pernikahan kah, atau status apa gitu. Makanya kalau kita membuat kuesioner harus jelas, harus to the point. Terus hindari pertanyaan yang mendua arti. Apakah ibu senang ke dokter atau puskesmas? Nah, kalau pertanyaan seperti ini mungkin dibuatkan pilihan jawaban seperti contoh yang tadi kita bahas. Kalau ini kan dia pasti bingung kan, apakah ibu senang ke dokter atau ke puskesmas? Maksudnya senang ini apa gitu ya. Terus juga langsung dibuat pilihan jawaban di pertanyaan. Hindari pertanyaan yang mengandung sugesti. Apakah ibu setuju bila anak ibu diimunisasi?
Kalau misalnya kalian ditanyakan seperti ini, apakah ibu setuju bila anak ibu harus diimunisasi? Jawabannya apa? Setuju. Nah, langsung menjawab setuju kan? Karena dari pertanyaan kita sudah ngelit atau sudah mengsugesti ibunya kalau harus setuju dengan pernyataan tersebut. Jadi kalau ingin menanyakan setuju atau tidak, jangan menggunakan kata setujunya di pertanyaan gitu ya. Bisa ditanyakan bagaimana pendapat ibu tentang anak harus diimunisasi gitu. Jadi kan ibunya jawabannya lebih tidak terarah. Kalau ini kan sudah terarah, apakah ibu setuju? Kita kan sering seperti itu ya, membuat pertanyaan kata setujunya dibuat dalam pertanyaan. Nah, ini tiap pertanyaan harus bersifat mutually eksklusif. Siapa yang tahu arti mutually eksklusif? Siapa yang tahu mutually eksklusif? Ini pelajaran matematika ya. Dulu kita belajar tentang diagram Venn, ada mutually eksklusif. Mutually eksklusif ini masing-masing pilihan jawaban harus tidak berkesinambungan atau tidak saling berkaitan. Benar-benar terpisah. Contohnya, apakah alasan Bapak tidak menggunakan kondom gitu ya? Pilihan jawabannya tidak nyaman, repot, dan sering bocor. Repot ini kan juga kategori tidak nyaman kan? Ya, repot ini kan juga kategori tidak nyaman, sering bocor juga menyebabkan tidak nyaman gitu ya. Jadi pilihan jawabannya tidak mutually eksklusif, jadi masih berkaitan antara pilihan A, B, dan C. Nah, terus hindari pertanyaan yang panjang. Ini kan terlalu panjang, jadi respondennya nanti akan bingung mau menjawab apa, atau misalnya jadinya tidak paham apa yang ditanyakan gitu ya. Terus hindari pertanyaan yang bersifat negatif, pertimbangkan pertanyaan yang direct question dengan indirect question, terus kadang-kadang diperlukan pertanyaan penapis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan kuesioner? Mungkin kalau misalnya saat praktek kali ya lebih gampang kalau untuk kuesioner. Kalau tidak ada, kalau belum ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Jadi kita fokus sekarang untuk uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Kemarin waktu entry datanya ini ya, sudah pastikan benar ya dengan PDF yang saya berikan angkanya 50 responden tersebut. Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Nah, uji kuesioner ini kita ingin melihat apakah nanti pertanyaan kita sudah dimengerti oleh responden, terus akan menghasilkan data yang akurat atau tidak gitu ya. Nah, pertanyaan seperti apakah yang perlu diuji? Pertanyaan yang perlu diuji, yang kita akan uji validitas dan reliabilitas itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mengukur variabel konsep abstrak atau laten, atau variabel-variabel yang tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya, kalau misalnya kita menanyakan umur, apakah variabel tersebut bisa kita tanyakan langsung? Bisa, Bu. Bisa. Kita tanya dengan apa kalau umur? Bisa ulang tahun terakhirnya atau tanggal lahir gitu ya.
Atau kalau misalnya variabel pendidikan, bisa kita tanyakan langsung? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, Bisa, kita Bu. tinggal tanya terakhir Bapak atau Ibu sekolah apa gitu ya. Atau yang lain apalagi. Misalnya nomor sepatu bisa kita tanyakan langsung? Bisa. Bisa. Nah, itu contoh variabel-variabel yang dapat diukur secara langsung. Nah, sedangkan variabel abstrak atau variabel konsep atau variabel laten namanya, itu variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dan harus diukur oleh beberapa pertanyaan. Contoh saat misalnya saya ingin menanyakan sikap kalian terhadap imunisasi lengkap. Atau ya misalnya ditanyakan apakah bagaimana sikap ibu terhadap imunisasi lengkap gitu ya. Kita tidak bisa langsung menanyakan bagaimana sikap ibu, tapi kita harus menanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan menggambarkan dari sikap ibu tersebut. Begitu juga contohnya motivasi, kinerja, kepuasan gitu ya. Misalnya kepuasan, kita ingin menilai kepuasan pasien di puskesmas. Kita tidak bisa langsung menanyakan apakah pasien tersebut puas atau tidak terkait pelayanan dari puskesmas atau rumah sakit. Tapi kita bisa jabarkan dari beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana dengan pelayanan puskesmasnya, kebersihan, terus ketersediaan alatnya lengkap atau tidak, keramahan petugas. Nah, itu adalah poin-poin yang bisa kita nilai untuk menggambarkan pasien tersebut puas atau tidak. Atau misalnya untuk psikologi kan sering ya bahas tentang motivasi gitu kan, terus kinerja pegawai, stres kerja. Nah, itu termasuk variabel-variabel yang variabel-variabel konsep atau abstrak yang kita tidak bisa langsung tanyakan dengan satu pertanyaan, tetapi harus diukur dengan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang perlu kita uji validitas dan reliabilitasnya. Salah satu ciri-cirinya untuk variabel yang kita perlu uji validitas dan reliabilitas itu adalah memiliki jawaban lebih dari 2 opsi, atau kita bisa menggunakan skala Likert. Misalnya pilihan jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, atau tidak setuju, apalagi tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju misalnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Sampai sini paham apa yang saya maksud atau ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung kapan kita menggunakan uji validitas dan reliabilitas? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Nah, jadi ada 2 hal yang akan kita pahami, ada validitas dan reliabilitas. Kalau validitas itu adalah ketepatan atau kesahihan atau kecermatan pengukuran. Jadi kita akan mengukur apakah kuesioner kita itu akan mengukur apa yang seharusnya diukur gitu ya. Nah, ini uji validitas itu menggunakan korelasi Pearson, nanti kita latihan cara menggunakannya di SPSS. Nah, proses ini dilakukan berulang kali sampai semua variabel sudah valid. Ini tabel R-nya yang akan nanti kita bandingkan dengan hasil. Nanti kita coba di latihan saja biar semakin paham. Terus reliabilitas ini adalah kekonsistenan atau kestabilan pengukuran. Jadi saat kita melakukan pengukuran berulang, hasilnya akan sama. Ujinya kita menggunakan Cronbach Alpha, jadi kalau misalnya nilai
yang kita dapatkan itu 0,6 ke atas, maka dia kuesioner kita reliable. Tapi kalau dia kecil dari 0,6, berarti kuesioner kita tidak reliable. Kalau misalnya kita mendapatkan nilai Cronbach alfanya 0,3, berarti kuesioner kita reliable atau tidak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi batasannya adalah 0,6. Nah, saat kita melakukan uji coba, yang perlu uji coba itu pada minimal 30 orang. Terus responden yang digunakan untuk kita uji coba tidak boleh digunakan lagi untuk penelitian utama kita. Terus responden kita itu harus karakteristiknya hampir mirip dengan responden penelitian utama kita. Misalnya, kita ingin melakukan uji coba pada siswa SMA gitu ya, SMA X. Maka responden yang kita lakukan untuk uji coba bisa dari sebagian dari siswa SMA tersebut atau siswa SMA lain yang sejenis dengan SMA penelitian kita, misalnya SMA gitu ya, maka untuk uji coba juga SMA. Kalau misalnya kita penelitiannya di SMK, maka uji cobanya juga di SMK gitu ya. Atau misalnya kita penelitian di SMK Kesehatan, maka uji cobanya adalah siswa SMK Kesehatan juga. Jadi respondennya itu harus memiliki ciri yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini adalah contoh variabel stres. Variabel stres yang bisa kita lakukan uji coba. Misalnya, stres ini kan kalau kita ingin melihat seseorang stres atau tidak, mungkin mahasiswa psikologi sudah belajar kali ya. Kalau kita ingin menentukan stres atau tidak, kan tidak bisa ditanyakan apakah Anda stres gitu ya. Jawabannya pertanyaannya tidak bisa hanya satu pertanyaan. Maka perlu beberapa pertanyaan untuk menggambarkan apakah seseorang tersebut stres atau tidak. Contoh pertanyaan pertama, apakah Anda sering terpaksa bekerja lembur? Jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, terus selalu. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah dalam hidup ini perlu bersaing? Jawabannya tidak pernah, jarang, kadang-kadang, perlu, atau sangat. Pertanyaan ketiga, apakah Anda mudah marah? Pertanyaan keempat, apakah Anda sering terjadi konflik dengan keluarga? Apakah Anda sering terjadi konflik dengan teman kerja gitu ya? Misalnya setelah kita kaji teori, 5 pertanyaan inilah yang dapat menggambarkan seseorang stres atau tidak. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, maka kita uji coba dulu apakah pertanyaan ini sudah valid atau sudah nanti kita bisa menggambarkan stres seseorang atau tidak, terus apakah sudah reliable. Jadi kalau misalkan ditanyakan dengan beberapa orang, hasilnya akan sama gitu ya. Maka perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Oke, sekarang silahkan dibuka SPSS-nya masing-masing. Sudah dibuka SPSS-nya? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang untuk latihan kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan ini variabel stres gitu ya. Jadi sekarang silahkan di entry dulu, ada 15.
Ini variabelnya P1, P2, P3, P4, dan P5, dan ini adalah respondennya. Masih ingat kan gimana cara entry-nya, apa yang perlu kita tulis terlebih dahulu? Yang kita ketik, yang kita isi terlebih dahulu data view atau variable view? Variable view, Bu. Variable view ya. Yang akan kita ketik di variable view yang mana? P1, P2, P3, P4, P5 atau yang nomor responden? Yang menjadi variabelnya di sini mana? P1, P2, P3. Ya, yang menjadi variabelnya adalah P1, P2, P3, dan sampai P5. Jadi, yang ditulis di variable view adalah P1, terus P2, P3, P4, dan P5. Kalau sudah ditulis di variable view, silahkan di entry data view-nya dengan data responden yang ada. Ibu, maaf Bu, ini SPSS saya kok bisa gini ya Bu? Kebuka kayak gini lagi Bu. Kayak gimana? Kayak gimana, Robi? Bentar ya Bu. Ya, Bu. Sebentar Bu. Dikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Oke, bentar ya, kita tunggu yang belum ya. Sudah? Ya, Bu. Oke.
Ya, sudah seperti ini ya. Jadi ada P1 sampai P5, terus ada 15 responden. Sekarang kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Sudah? Silakan diikuti tahapannya, analyze. Terus scale. Terus reliability analysis. Oke, sudah sampai sini, sudah muncul menu pop-up seperti yang ada di share screen? Iya, Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Nah, karena kita punya variabel stres yang terdiri dari 5 pertanyaan, maka kita masukkan semua variabel ini ke menu item. Nah, kalau misalnya kita punya 5 pertanyaan untuk motivasi gitu ya, 5 pertanyaan untuk sikap. Nah, berarti kita akan melakukan uji validitas dan reliabilitasnya masing-masing. Jadi tidak boleh dicampur di setiap masing-masing variabel gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya ada 3 variabel dengan masing-masing 5 pertanyaan, berarti uji validitas dan reliabilitasnya kita lakukan 3 kali. Ini karena kita punya 1 variabel stres dengan 5 pertanyaan, maka kita masukkan semua pertanyaannya ke menu item. Pak, sampai sini paham ya? Lanjut ya. Setelah itu kita klik statistik. Sudah? Statistik. Terus yang dicentang adalah item, scale if item deleted, sudah? Ini ya, yang dicentang adalah item dan scale if item deleted, sudah? Terus klik continue, setelah itu oke. Oke, sudah muncul menu ini nilai R-nya. Sudah sama angkanya atau ada yang berbeda? Sudah muncul tabel ini? Sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. ya. Sekarang kita kembali ke tabel ini. Nah, di sini kan ada tabel korelasi sebagai perbandingan kita. Pada tabel ini jumlah N kita berapa? 15, Bu. 15. Maka yang kita gunakan DF-nya adalah N kurang 2. Berarti 15 kurang 2 berapa? 13. 13. Ini ya, 13. Nilai R-nya adalah 0,5 0,514. Berarti kalau misalnya ada nanti nilai R hitung kita kecil dari 0,514, berarti pertanyaan itu tidak valid. Tapi sini paham ya? Jadi kalau dia di bawah 0,514 berarti tidak valid, kalau di atas 0,514 berarti valid. Kita kembali ke output. Yang kita lihat adalah di tabel corrected item total correlation-nya, nilai R-nya.
Dari 5 pertanyaan ini mana yang valid atau tidak? Pertanyaan pertama valid atau tidak? 0,96. Valid, Valid, Bu. Bu. Valid. Pertanyaan yang kedua? Tidak. Tidak. Ketiga? Valid. Valid. 4? Valid. Valid. 5? Valid, Bu. Valid ya. Berarti dari 5 pertanyaan ini yang tidak valid adalah yang nomor pertanyaan 2. Nah, berarti kuesioner atau data kita untuk pertanyaan nomor 2 ini tidak cocok. Jadi perlu kita buang gitu ya. Maka perlu kita lakukan lagi uji validitas dan reliabilitasnya dengan 4 pertanyaan, kecuali pertanyaan nomor 2. Berarti analyze, tadi yang mana menunya? Scale, Bu. Analyze, terus scale, reliability, analysis. Maka P2-nya kita buang atau kita keluarkan dari kolom item. Sudah? Terus statistiknya yang dicentang adalah item dan scale if item deleted. Kalau sudah, silakan klik continue, terus klik OK. Nih ya, tadi yang di awal kan kita dapat kalau Cornbreast alpha-nya 0,928, ya kan? Nah, saat kita keluarkan P2, nilai Cornbreast alpha-nya makin tinggi. 0,99 gitu ya. Maka berarti semakin reliable. Ini untuk reliabilitasnya, kita pertanyaannya sudah reliable, yaitu dengan Cornbreast alpha 0,99. Nah, untuk validitasnya, apakah masih ada yang di bawah 0,514? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Tidak ada ya, berarti 4 pertanyaan ini sudah valid. Berarti kuesioner kita dengan 4 pertanyaan untuk variabel stres itu sudah valid dan reliabilitas. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tadi tahapan uji validitas dan reliabilitas? Gimana, ada yang mau ditanyakan terkait sampai di sana materi kita? Sudah paham atau masih bingung? Masih bingung, Bu, maaf. Bingungnya di mana, Robi? Ini, Bu, pas saya buka aplikasi saya, kembali ke install lagi, Bu. Jadi nggak ngikutin dari yang pertama itu, Bu. Oh, nggak ngikutin prakteknya ya? Iya, Bu. Mungkin coba, itu dapat installernya download sendiri atau dari teman yang udah punya SPSS? Udah dari teman, udah yang juga drive. Oh, yang dari teman juga bermasalah? Jadi saya coba lagi sih, Bu, pas nge-install, Bu. Oke, dicoba dulu aja ya. Oh, kalau yang tadi bermasalah yang di-crack ya? Bu. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang masih bingung sama tahapan uji validitas dan reliabilitasnya? Aku nggak bingung, cuman bingung ya. Gimana, Nurasila?
Enggak, Bu. Udah. Oke. Kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kalau tadi kan itu uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan yang lebih dari 2 jawaban ya, kayak setuju tidak, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju, atau misalnya dari tidak pernah sampai selalu gitu ya. Nah, ada juga uji validitas dan reliabilitas untuk pertanyaan yang 2 opsi atau 2 pilihan jawaban. Misalnya ya tidak atau benar salah. Contohnya misalnya pengetahuan. Kalau pengetahuan kan misalnya kita ingin melihat pengetahuan ibu terkait HIV/AIDS misalnya. Pertanyaannya, menurut ibu apakah pernyataannya misalnya virus HIV itu ditularkan melalui alat makan misalnya kan. Nah, itu kan jawabannya ya atau tidak kan? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan seperti itu, uji validitasnya dilakukan terpisah. Maksudnya berbeda dengan yang tadi kita pelajari. Ini ada apa? Ini contohnya, misalnya HIV/AIDS ditularkan melalui berciuman. Nanti jawabannya benar ya atau tidak, terus melalui transfusi darah ya atau tidak gitu ya, bersalaman ya atau tidak. Nah, ini kita menggunakan aplikasi yang lain. Ini mungkin untuk saat ini tidak kita pelajari, kecuali nanti ada beberapa dari kalian yang akan melakukan penelitian terkait pengetahuan, bisa belajar mandiri dengan saya. Kalau saat ini kita hanya belajar sampai penggunaan uji validitas dan reliabilitas untuk variabel skala Likert. Ada yang mau ditanyakan terkait materi kita hari ini? Kalau tidak ada, minggu lalu sudah entry data ya, 50 responden ya, data ASI ya. Nah, sebagai latihannya, dari pertanyaan yang kemarin kalian entry, dari pertanyaan ini mana yang perlu kita uji validitas dan reliabilitas? Sikap. Sikap ya, pertanyaan sikap. Kalau misalnya pertanyaan umur ibu, ini kan pertanyaan yang dapat langsung diukur, pendidikan, bekerja atau tidak, berat badan, menyusui eksklusif atau tidak, gitu ya, kadar HB, kadar HB1, kadar HB2, berat badan bayi. Nah, ini kan pertanyaan yang bisa langsung diukur. Bisa dengan tanggal lahir, bisa dengan timbangan, gitu ya. Nah, kalau sikap ini kan bukan merupakan variabel konstruk, abstrak, atau variabel laten yang tidak bisa diukur dengan satu pertanyaan. Di sini kan ada 4 pertanyaan untuk mengukur sikap. Nah, ini yang perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Apakah 4 pertanyaan ini sudah menggambarkan pertanyaan sikap atau belum? Jadi untuk tugasnya silahkan kalian nanti lakukan analisis uji validitas dan reliabilitas untuk 4 pertanyaan ini. Nanti dibuat di Word hasil outputnya, terus hasil reliabilitasnya berapa, validitasnya berapa, dan tolong ditulis juga interpretasinya, gitu ya. Misalnya nilai Converge alfanya 0,7 artinya apa, gitu ya. Sampai sini paham yang saya tugaskan?
Paham, Bu. Paham ya? Oke. Kalau memang kalau sudah paham, berarti materinya kita cukupkan sampai di sini. Bagi yang mungkin belum bisa mengikuti secara prakteknya, nanti bisa tanya temannya atau bisa diskusi di grup. Jadi kita bisa bahas bersama apa yang masih belum dipahami terkait materi kita hari ini. Saya cukupkan sampai di sini materi kita. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.